Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi wa bi ulumi fid darain. Babu man adraka rak'atan minal asri qabla al-ghurub. Ila anqal babi ila qala hadatsana Abu Quraib qala hadatsana Abu Usamah an Yazid an Buraidin an Abi Burdata an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhum radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam masalul muslimina wal yahudi wan nasara kama salir rajulun istajara qauman ya'maluna lahu amalan ila al-lail fa'amilu ila nisfin nahar faqalu la hajata lana ila ajrik fastajara akharin faqala akmilu baqiyata yaumikum walakumul ladzi saratu fa'amilu hatta idza kana hina salatul asri qalu laka ma amilna fastajara qauman fa'amilu baqiyata yaumihim hatta ghabati syamsu wastakmalu ajril fariqain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis tentang tentang salat asar. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat salat asar sebelum matahari terbenam. Hadis diriwayatkan oleh Abu Musa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang muslim Yahudi dan Nasrani kamathali rajulin istajara qauman, seperti perumpamaan seseorang, ada seorang laki-laki dia mengupah suatu kaum. Perumpamaan orang Islam muslimin, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu seperti ada seorang laki-laki mengupah suatu kaum. Maksudnya nih dia mempekerjakan suatu kaum dibayar, maksudnya gitu. Ya'maluna lahu amalan ilal lail, supaya kaum tersebut bekerja mulai pagi sampai malam. Nah, dia nak ngupah orang ini, ngupah satu kaum supaya kaum tersebut bekerja dari pagi sampai malam. Faqala akmilu baqiyata yaumikum walakumul ladzi saratu fa'amilu hatta idza kana hina salatil asri. Jadi pertama orang-orang Yahudi dulu, ibaratnya nih, pertama dia mengupah satu kaum dulu, disuruh diupah, ternyata tengah hari dia berhenti, tengah hari dia berhenti. Fa'amilu ila nisfin nahar faqulu la hajata lana ila ajrik, sampai tengah hari kata kaum, kan tadi disyaratkan kalian bekerjalah mulai pagi sampai malam, nanti baru aku bayar. Si laki-laki ini tadi. Jadi pertama ini, kaum yang pertama ini, suatu kaum ini ibaratnya ini orang Yahudi. Dia disuruh beramal dari pagi, beramal bekerja untuk orang tadi sampai zuhur, berhenti dia. Kata dia, udahlah, kami tidak berhenti, tak tahan, tak penat, kami tidak berhenti. Dah, aku tak usah diupah karena tidak sesuai dengan perjanjian. Ya udah, aku tak berhak atas upah ini. Adalah kami sudahlah sampai zuhur ini aja, sampai tengah hari nisfin nahar, pertengahan siang yaitu zuhur. Udah, tak usah diupah lah karena tidak sesuai dengan perjanjian. Fastajara akhirain faqala akmilu baqiyata yaumikum fastajara akharin faqala akmilu baqiyata yaumikum walakumul ladzi saratu fa'amilu hatta idza kana hina salatil asri.
Kemudian karena pekerjaan belum selesai, laki-laki tadi mengupah kaum yang lain. Nah ini pokoknya kalian kerjakan sampai malam nanti sisanya ini, karena dari pagi sampai setengah hari ini udah ada tadi, tapi orangnya sudah balik. Jadi tugas engkau selesaikanlah sampai malam, tugas kalian nih semuanya. Fa'amilu hatta hina idza kana hina salatil asri qalu lakama amilna. Ternyata disuruh sampai malam tak sanggup lagi. Yang kedua, kaum yang kedua ini. Akhirnya karena dia tidak menepati syaratnya suruh sampai malam, ya sudahlah, upah kami untuk kau aja, masa kami tak usah diupah lah. Tak berhak memang kami diupah karena perjanjian kami tidak kami penuhi sampai malam. Akhirnya pergilah kaum ini, pergi. Karena pekerjaan belum selesai, ini kan tadi sampai sholat asar. Nah, ini babnya sholat asar kan, babnya sholat asar. Jadi faqalu, nah, kemudian fastajara qauman fa'amilu baqiyata yaumihim hatta ghabatis syams wastaqbalu ajal fariqain. Nah, akhirnya kaum yang ketiga ini dia kemudian beramal, berarti mulai start waktu asar sampai matahari terbenam. Nah, sampai waktu asar, mulai dari masuknya waktu asar sampai matahari terbenam, maka mereka menyempurnakan pahala dua kelompok yang sebelumnya tadi. Jadi yang dapat upah full ya yang terakhir, karena dia yang kerjanya sampai malam, padahal kerjanya paling sedikit. Kaum yang pertama mulai pagi anggap sampai jam 12, jam 6 sampai jam 12 6 jam. Kaum yang kedua jam 12 anggap sampai jam 3 asarnya, ya, jam 3 atau jam 4. Nah, jam 12 sampai jam 4. 4 jam. 4 jam tak selesai mereka mundur. Kelompok yang terakhir 2 jam saja, tapi gajinya paling banyak dapatnya. Gajinya untuk mereka, karena mereka yang menyelesaikan sampai malam. Nah, maksudnya apa? Ini ibaratnya yang kelompok pertama ini orang Yahudi, mereka beramalnya banyak. Kemudian Nasrani lebih sedikit dari Yahudi, Islam lebih sedikit lagi, tetapi pahalanya orang Islam yang dapat paling sempurna. Nah, karena sampai selesai sampai malam, maksudnya sesuai dengan kesepakatan. Ini sebetulnya bab tentang sholat asar. Makanya di sini menyebutkan mulai dari waktu asar sampai terbenam matahari. Berarti waktu asar itu akhirnya adalah terbenam matahari. Matahari terbenam berarti masuk sholat fardu maghrib. Babu waktil maghrib. Kita masuk di bab waktu maghrib. Ya. Sambungan. Disambungkan terus, ini nyambung terus nih bab. Iya, sambungan. Kadang hadis itu dia ada kemiripan hadis yang ini dengan ini, sehingga saling menyempurnakan gitu. Ini sekarang bab masuk babu waktil maghrib, bab sholat maghrib, bab waktu maghrib. Waqal Ata yajma'ul maridu bainal maghrib wal isya. Imam Ata mengatakan orang sakit boleh menjamak sholat antara maghrib dengan isya. Jadi jamak itu tidak harus musafir, ada jamak lil hajah. Di antaranya jamak karena sakit. Boleh jamak karena sakit, repot luar biasa. Maunya sebentar-sebentar kena angin, kena air, masalah. Atau nak ke kamar mandinya nih susah, ini gini nih, ya sudah jamak, itu tidak masalah. Atau operasi, mau operasi nih, atau selesai operasi, atau sebelum operasinya habis zuhur, nanti setelah asar sampai maghrib dia masih tergeletak gini, tak bisa ngapa-ngapa, jamak dulu, sehingga waktu asar dia istirahat, tidak gerak kemana-mana, tidak apa, boleh salat jamak lil marid. Wabilakul hadatsana Muhammad, ini Imam Atha, ya, pendapat Imam Atha mengatakan
Wa bi qala hadatsana Muhammad bin Mihran qala hadatsana Al-Walid qala hadatsana Al-Auza'i qala hadatsana Abu Najasi Suhaibun maula Rafi' ibni Khadijin qala sami'tu Rafi' ibn Khadijin yaqulu kunna nusallil maghriba ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablih. Ini bab salat maghrib. Kata Imam berapa nih? Rafi' bin Khadij. Beliau mengatakan kami sholat bersama dengan Rasulullah SAW sholat maghrib. Kami sholat maghrib nih dengan Rasulullah, kata beliau. Kemudian setelah sholat maghrib, salah satu dari kami balik. Dan sholat maghrib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian salah seorang dari kami balik. Wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablih. Jadi ketika waktu itu, ketika dia keluar, zaman Rasulullah tidak ada PLN. Luar otomatis gelap. Luar otomatis gelap. Jadi ketika beliau nih pada waktu itu setelah sholat maghrib, beliau keluar nih, dia masih bisa nampak. Jadi suatu masih agak terang. Jadi nampak nabel itu kayaknya panah, ya masih nampak. Jadi tidak mana gitu, tidak gelap sangat. Ini menerangkan keadaan waktu maghrib. Jadi karena tidak ada jam, sahabat dulu pokoknya dulu kami itu waktu sholat sama Rasulullah, kami keluar ke masjid itu masih remang-remang gitu, nampak lah, tak belum gelap sangat gitu. Gelap ini kan kalau isya, kalau waktu isya ini bahasa kamar dia tenggelam, gelap dan tak ada lampu. Kalau kita dah terang macam gini, kena maghrib, kena isya, kena tengah malam, sama terangnya. Tapi zaman Rasulullah gelap, tidak ada listrik, keluar raya. Kalau mau pas malam gelap, nengok sandal aja tak nampak. Tapi ketika sholat maghrib itu masih nampak. Setelah sholat maghrib itu, ini maksudnya menunjukkan keadaan alam, ya. Selesai sholat maghrib pun keadaan alam belum gelap, itu masih nampak, mata masih bisa melihat. Wabillahi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'batu an Sa'din an Muhammad bin Amrin. Muhammad bin Amr bin Al-Hasan bin Ali qala qadimal Hajjaj wa sa'alna Jabir bin Abdullah faqala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli zuhra bil hajirah wal asra wa syamsu naqiyah wal maghribu idza wajabat wal isya'a ahyanan wa ahyanan idza ra'ahu. Masuk sholat fardu isya. Kita di sini tak nampak matahari, tak nampak cahaya, pokoknya tu berbunyi isya masuk. Ya tak? Senang memang. Dulu zaman Nabi ini susah. Kapan waktu isya? Waktu isya ini, waktu maghrib ini masih remang-remang. Ya sekarang kapan waktu isya? Tuh kalau dah bunyi tengok berarti isya. Memang. Cuman ini berbahaya ketika salah setting. Kalau matahari, bulan tidak akan pernah ada Allah salah setting, nggak akan pernah. Makanya kemarin ada kejadian pas puasa Ramadan, radio salah setting 10 menit sebelum maghrib sudah azan. Wah, bahaya. Pernah terjadi. Itulah manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu akan selalu settingannya itu tepat, tidak pernah meleset. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.